Keong Mas, dongeng dari Jawa Timur. Alkisah pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Mereka hidup berbahagia dan serba berkecukupan. Suatu hari berkunjunglah seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kartapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Candrakirana dan sangat disambut baik oleh ayah Candrakirana, yaitu Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Candrakirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Namun, pertunangan tersebut membuat saudara satu-satunya Candrakirana, yaitu Dewi Galuh, merasa iri dengki karena Dewi Galuh merasa Raden Inu lebih cocok dengannya dibanding saudara perempuannya itu. Dewi Galuh gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan mengerikan, sehingga dijauhi oleh Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh, dan tidak lama Candrakirana menjadi keong mas, lalu membuangnya ke sungai. Di lain hari, seorang nenek yang baik hatinya mencari ikan dengan jala di sungai. Tanpa disadarinya, keong mas tersangkut di jala nenek tersebut dan terbawa pulang. Keesokan harinya, nenek kembali ke sungai. Namun malang nasibnya, karena tidak ada satupun ikan yang tertangkap di jalannya. Sang nenek lalu pulang dengan rasa sedih, dan betapa kagetnya ia melihat banyak macam makanan sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah yang memasakkan semua masakan itu untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia melihat keong mas berubah menjadi wanita cantik. Dan tanpa memikirkan apapun lagi, menyapa wanita cantik tersebut. "Siapakah kamu ini, wahai putri cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku," kata keong mas. Setelah menjawab pertanyaan nenek, Candrakirana berubah kembali menjadi keong mas. Sementara itu, Raden Inu tak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu. Raden Inu kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menurutinya. Padahal Raden Inu diberikan arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek tersebut membantu mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Sang kakek juga memberitahu Raden Inu di mana Candrakirana berada. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan dan setelah berhari-hari ia menemukan Candrakirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang sangat reog. Akhirnya
Kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Lalu Raden Inu memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Candrakirana, dan sebaliknya Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Candrakirana dan Raden Inu pun berlangsung dengan pesta yang sangat meriah, dan mereka hidup bahagia selamanya. Setelah menyimak dongeng Keong Mas, tentukanlah 1. Tema dongeng. 2. Tokoh dalam dongeng. 3. Watak setiap tokoh. 4. Alur cerita dalam dongeng. 5. Latar dongeng. 6. Amanat atau pesan yang disampaikan. Selamat mengerjakan.